Bapak. NIM 16 115 sudah masuk Bu. Oh, ini malah error kok. Sintake yo, sebentar. Udah kuliah dulu aja biar cepat. Ini kan kemarin kita udah perkenalan, sudah apa ya? Kira-kiranya mau belajar apa aja udah. Nah, tahap pertama di pertemuan kedua ini akan saya bahas tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah berkaitan di kuliah PSDA ini. Nih, sebenarnya definisi-definisi ini kemarin nggak ada toh. Kalau mau download materi ini bisa diklik ya. Definisi-definisi ini kemarin kayaknya belum tak sampaikan ya toh. Kayak termasuk ini, pengertian air adalah, sumber air adalah, daya air adalah. Ini ada, semuanya sebenarnya kalian buka peraturan pemerintah nomor berapa? Coba ada yang tahu enggak peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengairan itu nomor berapa? Undang-undang nomor berapa? Tidak tahu Bu. Bu tahu, coba cari tahu dulu sana. Cari tahu dulu. 112. Hah? UU nomor? 112. Yakin? Internet sih gitu Bu. UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Di situ ada definisi-definisi terkait dengan hal-hal ini. Yang dimaksud air itu apa, sumber air itu apa, itu di situ ada semua. Jadi kalau boleh ya kalian cari-cari sendiri, coba di-download, dipelajari, nek bingung besok tanya. Ya, sini sumber air adalah tempat atau wadah baik yang terdapat pada di atas maupun di bawah permukaan tanah. Itu adalah sumber air dan lain-lainnya. Ini bisa mau download nanti dibaca-baca sendiri juga boleh. Nah, di sini ada daya air. Air itu punya potensi, ya kan? Dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selain memberikan manfaat, daya air ini juga bisa memberikan apa? Nah, ada manfaat, ada positif, ada negatifnya toh ya. Kan nggak ada. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa ya toh. Termasuk air. Dia nggak cuma memberi manfaat toh. Dia juga memiliki daya untuk merusak. Itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Kira-kira ada yang udah tahu daya rusak atau manfaat air itu buat apa toh? Coba manfaat air itu buat apa? Buat kehidupan Bu. Ya, untuk apa? Kehidupan yang bagaimana? Mandi. Terus, apalagi selain mandi? Minum. Terus, mandi Nyiram minum. tanaman. Terus, apalagi? Buat wudu. Oh iya, benar, buat wudhu. Terus apalagi? Yang lain toh? Baptis. Kakus. Selain itu, bisa enggak buat pembangkit listrik? Bisa Bu. Bisa. Terus apa lagi? Mbok yang out of the box gitu loh, sing rodok smart, ketoke pinter ngono kan.
Apalagi ya manfaatnya banyak. Ya, contoh manfaat. Nah, kalau yang dampak negatif dari air itu apa tuh? Tsunami. Nah, tsunami. Apalagi coba selain tsunami? Banjir. Tadi sih bisik-bisik banjir apa? Joshua yang bisik kamu siapa? Jujur. Siapa tadi yang Ngaku, bisik? Bi, ngaku. Ngaku, ayo. Apa, Bu? Siapa tadi yang bisik-bisik? Perempuan, ayo. Ayo, nggak tahu, Bu. Pacarnya, Bu. Laiske. Oh, pacarnya malah aman ya pacarnya ya. Syukurlah. Ya, jadi dampaknya juga banyak. Kapan terjadi dampak atau negatif apa ya, kerugian akibat air itu kapan terjadi toh? Ketika jumlahnya melebihi batas, Bu. Ujian, bener. Betul, Febri. Toh? Betul, Ini yang Bu. Mbak Lini toh, udah pernah ngambil toh? Belum pernah, baru ini, Bu, ngambil. Wah, smart ini. Ah ya, Febri ya, kayak Elo. Amin. Masih kayak lo ya. Yo, kayak Elo ya. Belum. Masih kayak. Terus lanjut ya, slide selanjutnya. Nah, ini sumber daya air adalah segala sesuatu sarana yang berwujud untuk menunjang pembangunan sumber daya. Berarti salah satu bentuk pemanfaatan airnya. Nanti detailnya kita bahas besok. Terus ini ada konservasi sumber daya air. Itu adalah upaya untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. Maksudnya apa toh kalimat dua kayak gitu? Ada yang tahu? Yuk yang angkatan berapa nih? 18? 18 speak up dong. Siapa nih? Tak tanyain aja. Novi. Maksudnya konservasi sumber daya air apa tuh? Panjangnya segitu kalimatnya tuh simpelnya apa coba? Gimana, Bu? Nih, konservasi sumber daya air kan definisinya panjang tuh kalimat kayak gitu. Kira-kira artinya tuh apa tuh? Janiki yang dimaksud apa? Jadi, kan sumber daya air itu bisa digunain untuk keberlanjutan. Jadi, apa ya, Bu? Sebentar, Bu. Oh, bisa memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jadi, kalau misalnya di Indonesia, air itu bisa digunain, bisa ditampung di waduk gitu kan, Bu. Nanti bisa dipakai buat mengirigasi, kayak gitu. Nah, kalau gitu pemberdayaan sumber daya air apa bedanya coba? Jadi ini, kata kunci dari konservasi di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. Berarti ada lintas generasi di sini. Tidak cuma buat kita sekarang kok, tapi juga buat besok anakmu, cucumu, keturunanmu, generasi ke-20 itu masih harus tahu adanya air. Jangan cuma dengar dulu katanya Mbah Novi ini ada air, tapi aku tidak pernah lihat air itu kayak apa bentuknya. Itu jangan sampai. Jadi kata kuncinya adalah lintas generasi, nggak cuma untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang, tapi juga generasi-generasi yang mendatang. Itu konservasi. Salah satu bentuk konservasi sumber daya air, ada yang tahu? Contoh bentuk konservasi sumber daya air, yuk, apa? Tak tunjuk aja, Indah. Indah sebut tapi jenenge lali. Indah Ayuliani itu ya. Heeh, bener toh, ceeling aku. Indah Ayuliani apa? Apa ndah? Lala, undangan sebut Indah Ayuliani Indah atau gimana?
Contoh bentuk konservasi sumber daya air apa? Oh ya, Indah. Apa contohnya konservasi sumber daya air? Kalau backsound yang nggak aman atau nggak nyalain mic, ditulis di situ boleh, biar teman-temannya baca. Apa Indah contoh konservasi sumber daya air? Iya, contohnya apa? Embung sumur resapan. Betul, Anda benar. Ya, jadi salah satu bentuk konservasi sumber daya air itu kan sederhana dengan adanya embung. Jadi air kembali diresapkan ke dalam tanah. Enggak semuanya habis, kita cuma memanfaatkan air tanah untuk keperluan sekarang, buang ke laut, enggak. Tapi kita juga tetap menjamin suplai air ke dalam tanah itu tetap ada. Caranya gimana? Memberi waktu untuk meresap ke dalam tanah. Pakai embung, sumur resapan, ini juga bisa dipakai. Konservasi, ada yang mau ditanyakan? Nih kalau ada yang mau tertarik bikin judul jurnalnya pakai tema konservasi juga bisa. Definisi-definisi ini tak sampaikan sekaligus kalau kalian ada yang cocok mau bikin jurnal terkait sama tema-tema ini bisa langsung dipilih. Boleh WA aja beri ke saya draftnya atau mau didiskusikan di sini juga enggak apa-apa. Lali ngerekam. Udah ya, lanjut lagi biar cepat selesai. Tadi requestnya nggak lama-lama kuliahnya. Terus ada pengembangan sumber daya air. Itu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Contoh bentuknya apa pengembangan sumber daya air? Coba. Apa yuk, maksud tak tunjuk lagi. Coba Stefano Silvano. Apa contohnya pengembangan sumber daya air? Bisa PLTA ya. Ada contoh lain? Selain PLTA apa pengembangan sumber daya air? Oh, irigasi bisa. Terus dan macam-macam ya. Nanti kita bahas lagi. Yuk, definisinya masih banyak enggak nih? Ada pendayagunaan, ada pengendalian, dan ada pengelolaan. Kalau pengendalian jelas gitu. Debit yang terlalu tinggi berisiko menyebabkan longsor, gitu, gelombang pasang, abrasi, erosi, ya kan, itu jelas, itu daya rusak. Jadi harus ada upaya untuk mengendalikan atau penanggulangan daya rusak air yang terjadi. Salah satunya ya dengan membuat infrastruktur keairan untuk pengendalian daya rusak dan peningkatan pemanfaatan pengelolaan yang ada.
irigasi itu bisa termasuk ini pendaya gunaan. Ya, masih definisi-definisi tok sih. Sama. Das, masih inget ya, das. Bolak-balik udah dulu disampaikan. Definisi-definisi udah. Dari sekian banyak definisi, seharusnya kalian sudah bisa menentukan tema atau topik apa yang akan kalian angkat ke dalam jurnal atau karya ilmiah kalian. Ya, bisa mulai dicicil dari sekarang. Begitu sudah sebagian jadi, bisa langsung dikirim ke saya. Udah, kira-kira ini. Saya masih ada satu lagi, PowerPoint-nya. Nah, ini podo mbak yang tadi. Nah, ini perkembangan pengetahuan terkaitan pemanfaatan sumber daya air. Jadi di Cina itu, air sudah dimanfaatkan untuk irigasi dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Nggak tahu di Indonesia kayak apa, belum ada Indonesia ya toh. Terus 200 tahun sebelum Masehi, di Cina itu sudah bikin bendungan untuk area irigasi ya. Jadi perkembangan mereka orang-orang Cina sudah tahu kebutuhan air dan sudah melakukan upaya-upaya tindakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya air. Salah satunya dengan bikin bendungan ini. Begitu juga di Mesir. 3.200 tahun sebelum Masehi sudah punya irigasi mereka, bikin peluap pelimpah di Sungai Nil. 500 tahun sebelum Masehi mereka bikin bendungan. Jadi ipteknya berkembang di sana. Sudah tahu fungsi air apa, sarana untuk dapetin itu bagaimana, itu sudah tahu. Ya, terus tingginya aja nggak main-main, tinggi bendung 12 meter, panjangnya 100 meter. Area lainnya cuma 100 hektar. Lucu ya, padahal kalau di KP 100 hektar ini cuma dihadiri oleh peta, termasuk dalam satu peta tersier. Ya, perkembangan ilmunya. Di Indonesia ternyata juga tahun 1852 ini di Indonesia mulai dibangun bendungan 8 di Kalituntang. Tahu toh yo? Untuk perkebunan kapas. Waktu itu dia dibangun untuk mengairi perkebunan kapas. Tapi faktanya untuk hari ini area lainnya 16.000 hektar, bendung 8 juga untuk mengairi area irigasi. Setelah 1852, mulai tahun 1908 dan seterusnya mulai banyak bendung-bendung baru yang dibikin untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Indonesia. Gitu. Tidak cuma bendung tapi juga bendungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Lanjut dulu. Iya, Febri. Mau tanya? Mau memberikan materi? Boleh. Aku jadi asrotnya aja, asisten sorot. Enggak Bu, udah Bu, cukup. Yuk, lanjut. Ini sama perkembangan yang di Indonesia. Pemanfaatan air mulai dioptimalkan mulai dari itu. Sampai sekarang itu masih terus. 1957 bikin bendungan Jatiluhur di Citarum. Ini dia target utamanya untuk mengairi irigasi dan juga untuk membangkit listrik tenaga air. Ini teori, dibaca sendiri. Sejarah. Nah, persediaan air. Kemarin sudah sempat kita singgung, kalau air yang bisa dikonsumsi, yang bermanfaat itu adalah air tawar, gitu. Padahal air tawar jumlahnya sangat terbatas. Salah satu sumber air tawar itu kita dapat dari air hujan. Air hujan ngalir PDAM itu kan dari sungai ya toh. Itu. Siklus hidrologi ini sangat penting peranannya. Nah, kalau semua air yang ada di permukaan sudah habis, air tanah sudah habis, akan mengganggu, ada terganggu satu tahap dalam siklus hidrologi,
ada gangguan pada siklus hidrologi, yang terjadi adalah apa kira-kira? Contoh kerusakan dalam siklus hidrologi, ada gangguan dalam siklus hidrologi apa kira-kira contohnya? Ya, contohnya adalah ya daya rusak air itu semakin besar. Air pasang, gelombang makin besar, itu berarti ada gangguan dalam sebuah siklus, termasuk banjir, kekeringan, itu berarti ada gangguan dalam serangkaian siklus hidrologi yang ada. Contohnya nih, sederhananya siklus hidrologi kan terdiri dari evaporasi, kondensasi, hujan, aliran, masuk laut lagi, evaporasi lagi, kondensasi, hujan, ngalir lagi, masuk ke laut lagi, dan seterusnya. Kalau kita cuma manfaatin air permukaan untuk memenuhi kebutuhan kita, meningkatkan nilai manfaat air permukaan yang ada, cukup minum air permukaan toh, nggak perlu kalian beli air, bikin sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya, niscaya siklus hidrologi ini akan berjalan. Tapi kalau pada bikin sumur dalam gitu ya, kalau ada sumur dalam terus kalian lebih suka, ya memang kualitas airnya mungkin lebih bagus kalau sumur dalam, nggak mau beli air kok beli kan gitu ya pikirnya. Itu ada nggak air yang dikembalikan ke dalam tanah? Air yang dimasukkan lagi ke dalam tanah ini ada nggak? Kalau nggak ada ya berarti kan stabil atau enggak? Peredaran air akan lebih banyak di permukaan. Ya benar toh, waktu hujan banjir. Ya enggak? Waktu musim kemarau kering nggak ada air, itu ya benar terjadi ya karena adanya gangguan dalam siklus hidrologi ini. Ada yang mau disampaikan di sini, mau ditanyakan? Absen yuk. Ya, tak buka. Ini proporsi air yang ada di muka bumi. Di bendungan. Nah, tantangan dalam pengembangan sumber daya air adalah banjir. Semakin sering kamu melihat banjir, berarti ada gangguan dalam siklus hidrologi. Ada yang tidak benar di sini. Berarti air yang harusnya diresapkan, biar nggak meludak, nggak melimpas dari badan basah air sungai, itu nggak mampu diresapkan kembali ke dalam tanah. Nah, kondisi ini menyebabkan banjir. Nah, sudah banjir yang rugi siapa? Ya semuanya. Ya toh yang terkena dampak. Kalau yang nggak kebanjiran ya enggak apa-apa, ya enggak rugi. Tapi apakah bijaksana untuk kalian yang tidak merasa kebanjiran tapi menyebabkan daerah lain banjir, itu kamu ketawa-ketawa, itu apa ya bijaksana? Tak kira kok enggak, ya kan? Jadi mulai kita harus aware, kita harus peduli sama lingkungan, kita harus peduli satu sama lain, sesama manusia. Setidaknya kita meminimalisasi penyebab banjir ini. Ini titik banjir yang ada di Jakarta. Kalau sudah banjir, biasanya pada musim kemarau kekeringan, airnya nggak ada. Ya kenapa? Semua airnya sudah lewat, masuk di laut, ya toh. Lautnya belum jadi hujan, belum turun hujan. Jadi suplai airnya nggak ada. Kok ngebor aja cari air dari dalam tanah, ya nggak keluar, harus sumur artesis ya kan. Karena apa? Nggak ada yang menambahkan jumlah, nggak ada yang mengimbuh, menyuplai air di permukaan tanah. Semua lahan sudah penuh jadi rumah, jadi jalan gitu. Air bisa meresap ke dalamnya enggak. Lah terus piye? Ya kan? Ini salah satu dampak lainnya. Nah, kalau sudah banjir, kekeringan, kaitannya biasanya nggak jauh-jauh dari kualitas air. Penurunan kualitas air ini penting enggak? Penting. Kamu minum air kotor mau nggak? Ya nggak mau, gitu. Nah, terus piye? Ya harus menjaga kualitas air yang ada. Itu. Caranya bagaimana? Piye caranya menjaga kualitas air? Ada yang tahu?
Pengolahan limbah, Bu. Selain itu, selain pengolahan limbah, yang paling gampang aja wes. Bikin peresepan itu ya, IPAL sederhana, instalasi pengolahan air limbah sederhana. Jadi kayak yang di kolam ikan itu loh. Jadi kalau bisa air bekas mandi, air bekas apa dimanfaatkan kembali. Buat apa? Buat minum. Ya jangan mau bekas mandi kok diminum ya toh. Dijadikan kembali, dia layak dibuat siram-siram tanaman, dipakai buat apa ya, ngepel mungkin. Dengan ipal-ipal sederhana. Ipal sederhana bisa berupa lapisan tanah, batuan gitu toh, pasir hijau untuk filter atau menetralkan kualitas air yang sudah bekas itu tadi. Untuk nah, dampaknya apa nih ke pertanian dari kualitas air? Pertanian ini salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya air ya. Nah, kalau airnya sudah tercemar, kira-kira dampaknya ada nggak terhadap pertanian? Kalau seluruh air sudah tercemar, ada nggak dampaknya terhadap pertanian, perkebunan? Pasti ada. Apa terus tanamannya pasti mati? Belum tentu. Seperti di Cilacap itu ada kebun tambak kangkung gitu ya. Itu mereka tiap hari buangin oli bekas. Tujuannya apa? Biar gagang kangkungnya, batang kangkungnya itu besar-besar. Ya, ini contoh bentuknya. Jadi untuk nggak cuma manfaatnya, kualitasnya juga harus dijaga. Itulah salah satu asiknya kuliah ini. Sektor pertanian ya jelas ya memanfaatkan. Selain itu perikanan, bikin budidaya perikanan bisa. Nah terus kualitas airnya harus bagus dong. Ya standar kan gitu. Kalau air yang sudah tercemar, air yang digunakan untuk budidaya perikanan adalah air limbah, dampaknya apa? Ikannya mati. Jadi untung enggak, ya toh. Berarti sia-sia belaka. Betul. Jadi kualitas air adalah hal yang juga penting di dalam kegiatan PSDA ini. Nah, sektor lainnya pemanfaatan sumber daya air adalah pariwisata. Gitu. Harapannya, kalian tahu nggak kalau waduk-waduk, embung-embung gitu dibuat jadi tempat pariwisata. Tujuannya apa? Orang itu merasa membutuhkan air itu untuk hiburan, gitu. Kayak nih, di mana tuh? Jadi barang ada bebek-bebekan enggak? Ya, kalau ada bebek-bebekan, ya kan kamu datang. Harapannya dengan kamu datang, kamu ikut main bebek-bebekan, kamu ikut menjaga sungai, menjaga waduk itu tadi. Tapi faktanya apa ya beneran gitu? Kan enggak. Kamu habis ngenjot bebek-bebekan, capek, nyari jajan, gitu. Bakul, akhirnya ada yang nyari tukang jual aqua, air ya warungan gitu, terus jual makanan. Limbahnya apa ya mereka ngolah? Enggak. Akhirnya limbah-limbah itu akan langsung dimasukkan ke dalam waduk itu. Jadi semua kegiatan ini ada dampak positif dan negatifnya. Di kuliah ini kita akan lebih memperdalam bagaimana kita mengoptimalkan dampak positifnya dan meminimalisasi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di lokasi-lokasi tersebut. Itu. Terus energi. Ini juga pemanfaatan air tuh tadi kayak diomong ini Stefanus ya, PLTA. Tapi sekarang apa ya masih umum kita bikin PLTA? Ada yang tahu ada PLTA di Indonesia masih beroperasi, masih berfungsi, masih produktif, mampu menghasilkan listrik berapa ribu megawatt coba? Kayaknya PLTA ini sudah solahir ya, sudah kelewat zaman. Kenapa? Kestabilan atau besarnya debit yang ada di sungai tidak bisa diambil keandalannya untuk menggerakkan turbin. Nah, kalau sudah nggak bisa menggerakkan turbin, kira-kira bisa menghasilkan listrik enggak? Enggak. Lah terus piye? Kita kan padahal kita butuh listrik dalam jumlah banyak. Selalu butuh listrik ya kan? Maka ada terobosan baru sekarang pakainya PLTU.
Ya, jadi kalau sekarang PLTA enggak ada, tapi adanya PLTMH, mikro hidro. Kapasitas pembangkitannya enggak segede PLTA. Industri jelas butuh air. Memberi dampak terhadap air jelas. Dia pencemar nomor 1 ya, terus tadi omong. Tapi apa ya, cuma industri, kegiatan rumah tanggamu tidak menyebabkan pencemaran kan enggak. Kamu mandi aja mencemari air, ya kan? Mencemari lingkungan. Gitu. Ya, industri yang sering dikambing hitamkan. Padahal kita sendiri juga memberi dampak. Kita juga pakai air, kita juga mengeluarkan limbah. Jadi harusnya saling, semua itu kita atur, kita kelola, kita beresin dari diri kita sendiri sebelum bengok kamu yang salah. Coba dicek dulu, badan kita salah apa udah pasti benar. Sebentar ya, pause sebentar, break sebentar. Kan You are now muted. apa Clifford ini bicara. Lanjut ya. Jadi gini, lanjut ya. Jadi kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya air ini meliputi 4 tahap utama, yaitu perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pengelolaan. Ini yang kemarin jadi perdebatan. Bedanya perencanaan, perancangan ini apa? Terus ada kegiatan konstruksi. Di perencanaan dari tidak tahu mau bikin apa, jadi tahu mau bikin apa. Perancangan adalah desain. Desain berarti kayak ini. Kamu mau punya apa? Merencanakan butuh rumah. Berangan-angan kuliahmu di Unika. Ya, kamu mau punya rumah dekat-dekat Unika.
baru rencana, planning, kudu di dekat unikah, sudah titik rumah. Nah, tahap perancangan atau desain itu mulai di dalamnya. Rumahnya bentuknya kayak apa, strukturnya apa, keramiknya apa, ruangannya berapa lantai, berapa kamar mandi, dan seterusnya. Itu adalah tahap perancangan. Habis setelah dirancang, dikonstruksi, dibangun. Nah, kalau udah dibangun berarti kan siapa? Konstruksi berarti yang bangun adalah kontraktor ini. Habis dibangun, apa ya dibiarin rumahmu udah mbok panggoni mbok kotor-kotorin, kan enggak ya toh, harus dikelola dan dipelihara, harus dibersihin, nanti kalau udah jelek dicat ulang dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan-tahapan kegiatan pengembangan sumber daya air yang umum digunakan di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk tanya yuk. Udah absen. Udah bar. Ora pena. Tanya orang 1-2 kayak. Ya udah, ada yang tanya. Tanya toh. Yuk tanya 1 atau 2 pertanyaan. Belum ada, Bu. Belum. Bu ada. Saya enggak, Bu. Mungkin yang lain ada mungkin. Ya wes absen wes, yang belum absen siapa nih? Absennya disintak aja, Bu. Tak panggil ya yang belum absen. Yohanes Destas. Ya. Tak ono. Dia cuma itu dia datang dan pergi sesuka hati ya dia tuh ya. Terus Joshua Benyamin. Ada yo. Itu biasanya juga hilang-hilangan, Bu. Hah? Ada, Bu. Apa yang hilang-hilangan apa? Joshua Benyamin, Bu. Oh, Joshua Benyamin. Hilang-hilangan Ada, juga. Bu. Ada. Yohanes Desta ya yang enggak masuk ya. Iklausel Suhal ada enggak? Libur. Oh, libur. Wahyu Chandra Ulhak. Aku tahu. Ada, Bu. Oh, enggak. Oh, ada. Mana lagi? Andreas Cahyo Adi Saputro. Hadir. Hadir. Ya aku udah percaya loh. Umi Silviana. Oke, masuk. Teresia Risa Orlisa Desanes. Masuk. Hadir. Okta Andi tadi tanya ya, Okta. Enggak, Okta Andi. Oh, hadir. Stefanus tadi ada PLTA. Clara Kristanti. Ada. Kiki Wulandari. Kiki Wulandari. Brenda Stefani. Brenda, di mana dirimu? Hadir. Gerardi. Terus Indra Trikusuma. Enggak masuk yo. Enggak masuk ya. Oke, tak tutup kuliahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Makasih, Bu. Mudah-mudahan enggak telat gitu. Selamat siang, terima kasih. Kasih, Bu.